Oke, seperti yang tadi sudah saya janjikan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pahlawan karena kalau ngebahas soal superhero nih ya, kayaknya warga plus 62 masih belum bisa move on nih dengan euforia kemenangan yang ditorehkan oleh salah satu pahlawan negara di bidang olahraga. Kali ini, atlet angkat besi Ninengah Widiasih berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Ninengah Widiasih merebut medali di kelas 41 kg putri. Nah, gimana kemudian cerita perjuangan dan juga kesan-kesannya? Bergabung bersama saya lewat sambungan Zoom langsung dari Tokyo, Jepang adalah atlet para powerlifting Ninengah Widiasih. Mbak Widi, selamat malam. Halo, selamat malam. Mbak Widi, selamat atas pencapaian yang bikin kita semua bangga. Terima kasih banyak. Seneng banget dengernya kemarin ya. Tapi Mbak Widi kalau berbicara soal kemenangan kemarin, catatan ini kan kemudian membuat nama Widi sebagai pencetak sejarah dalam ajang Paralimpiade. Saya ingin tahu sebetulnya, sebelum dari ini, titik balik apa sih sebetulnya yang bikin Mbak Widi memutuskan akan hidup dengan jalur ini? Sebenarnya semua berjalan begitu saja karena kebetulan saya menjadi seorang atlet angkat berat sudah dari kecil, dari saya SD. Jadi semuanya berjalan, saya jalanin dari kecil sampai sekarang dan semakin kesini saya semakin cinta banget sama olahraga ini kayak gitu. Oke. Kalau kita lihat perjalanan prestasi, Widi ini sangat bersinar dengan angkat besi ya. Ketika kemarin berangkat ke Tokyo, medali perak ini sudah jadi target kah? Mengingat medali di 2016 lalu di Brazil, perunggu sudah diraih. Ya, kalau target pribadi iya, tapi target dari pemerintah saya ditargetkan perunggu kemarin. Tapi saya menargetkan untuk diri saya harus saya harus lebih nih prestasi saya dibandingkan waktu di Paralimpik Rio de Janeiro tahun 2016. Jadi harus lebih ya, menanamkan target tersebut di dalam diri Mbak Widi nih. Ada kesulitan nggak sih ketika, ini kan masa pandemi ya, semuanya serba sulit. Berlatih dalam masa pandemi kemudian mempersiapkan semua hal menuju Tokyo dengan segala keterbatasan situasi saat ini. Apa tantangannya? Yang pasti latihan dan bertanding di masa pandemi ini tidak mudah. Semuanya harus melalui prokes yang sangat ketat dan selama di Platnas juga kami tidak boleh kontak dengan siapapun, jadi hanya di tempat latihan dan tempat latihan kamar seperti itu. Jadi memang sulit luar biasa, jenuh juga karena tidak bisa kemana-mana. Tapi masih sangat bersyukur dan akhirnya Paralimpik ini bisa terlaksana yang harusnya tahun kemarin tapi dipospon menjadi tahun ini. Jadi bersyukur banget Olimpik dan Paralimpik bisa terlaksana dengan sukses. Mbak Widi kemarin kan sempat mencoba 3 kali, kemudian semuanya juga kayaknya lancar-lancar aja gitu dilakukan. Ada mungkin dukungan atau melihat, karena kan nggak ada supporter, nggak ada penonton sekarang kan di Olimpiade atau Paralimpiade masa pandemi ini. Apa yang membuat akhirnya bisa meloloskan 3 kali percobaan itu? Yang pasti adalah tekad saya hari ini, tekad saya kemarin adalah apapun yang terjadi hari ini Merah Putih harus berkibar. Jadi saya terus katakan sama diri saya bisa karena di tempat latihan saya bisa melakukan ini, kenapa sekarang tidak? Harusnya di tempat pertandingan saya harus bisa lebih baik daripada di tempat latihan. Dari 3 Paralimpiade yang sudah diikuti, mana yang paling berkesan untuk Mbak Widi? Semuanya berkesan karena semuanya dilalui dengan perjuangan dan kerja keras yang sangat luar biasa. Dan di Brazil 2016 itu juga luar biasa. Itu mungkin momen yang paling yang nggak akan mungkin bisa dilupakan karena itu adalah medali pertama saya di Paralimpik dan juga medali satu-satunya untuk Indonesia pada saat itu. Dan sekarang di sini di Tokyo yang berkesan adalah saya bisa memperbaiki peringkat dan pencapaian saya dari
di Rio terakhir. Mbak Widi, kita waktu lihat pengumuman di lini masa di media sosial semua kalau Ninengah Widiasih mendapatkan medali perak dalam Paralimpiade Tokyo 2020, rasanya bangga sekali, harus sekali. Respon keluarga seperti apa? Keluarga yang pasti keluarga senang banget ya, mereka sampai nangis juga setelah dengar kabar ini. Dan apa ya, keluarga berperan sangat luar biasa dalam karir saya di pertandingan saya ini juga, walaupun keluarga saya tidak bisa ada di sini, tapi dengan semua doa dan dukungan mereka saya mampu membuat Merah Putih berkibar kemarin di Tokyo. Oke. Dengan menorehkan prestasi ini, ada motivasikah yang ingin memang disampaikan Mbak Widi untuk teman-teman atlet difabel dan juga non-difabel? Yang pasti adalah ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mau benar-benar bekerja keras, disiplin, semangat. Kita harus mau capek, jangan pernah takut capek, jangan pernah takut yang namanya mencoba. Karena kalau kita takut mencoba, kita tidak akan pernah maju. Dan jangan pernah takut untuk gagal, karena kalau orang bijak mengatakan kegagalan adalah dari kesuksesan. Nah, ketika kita gagal, kita harus berani untuk mencoba lagi sampai kita benar-benar sukses seperti yang kita inginkan. Terakhir, Mbak Widi, masih akan lanjutkah ke Paralimpik Paris untuk mempersembahkan emas mungkin buat negara? Amin. I hope so. Semoga saya masih bisa, semoga masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membawa nama baik Indonesia di Paris. Doakan saja. Amin. Kita semua satu negara akan mendoakan semua atlet yang sedang berjuang di Paralimpik. Mbak Widi, terima kasih sudah membuktikan menjadi seorang perempuan penyandang disabilitas yang mampu melakukan hal-hal luar biasa. Saya terharu. Mbak Widi, terima kasih. Salam hormat kami untuk semua atlet Paralimpik di Tokyo. Terima kasih. Salam sehat.